Mungkin karena sudah memakai Pak Prabowo sebagai tameng, Pak Jokowi nggak menyangka kalau pembelaannya itu berbalik jadi senjata makan tuan. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Salah satu hal yang saya yakin bikin Pak Jokowi pening dan bisa jadi stres ya, adalah soal usulan pemakzulan Gibran. Bahkan bisa jadi isu ini menjadi penyebab kondisi Pak Jokowi saat ini yang kayaknya lagi nggak sehat ya. Banyak pikiran bikin stres. Stres berat bisa bikin sakit. Masalahnya, usulan pemakzulan ini kan nggak main-main ya. Yang mengusulkan adalah para purnawirawan TNI, yang juga merupakan teman dan sahabat Presiden Prabowo, para jenderal, kolonel, dan lain-lain, termasuk mantan Wakil Presiden Bapak Tri Sutrisno. Artinya, usulan pemakzulan ini menjadi ancaman besar terhadap eksistensi keluarga Jokowi dalam dunia politik tanah air. Kalau ada yang iseng, terus diproses, gimana dong? Yang memproses kan para elit politik juga. Intinya kan tinggal menyatukan orang-orang yang berada di DPR dan MPR saja. Bisa lolos itu barang kan? Kasian juga ini Pak Jokowi ya, sudah pensiun dari jabatan, bukannya santai, jalan-jalan sama anak cucu, ini malah mikirin banyak masalah. Bukannya jadi seger badannya, tapi malah jadi sakit. Masalah-masalah itu terus muncul, bukannya berkurang, termasuk soal pemakzulan Gibran. Kita bisa melihat sendiri bahwa Pak Jokowi seakan enggan banyak bicara soal isu pemakzulan Gibran ya. Sekali di bulan Mei menanggapi munculnya tuntutan dari para purnawirawan TNI. Dan kedua kalinya di bulan ini ya, beberapa hari yang lalu di Solo. Dari jarangnya respons Pak Jokowi ini kita bisa melihat bahwa pihak Jokowi itu sangat berhati-hati dalam merespons isu pemakzulan. Harusnya kan sering merespons ya, membela dan bahkan kalau bisa muncul di berbagai acara talk show atau podcast ya untuk menyampaikan pembelaannya. Sehingga saya jadi yakin bahwa pihak Jokowi sadar betul soal kekurangan Gibran sebagai wakil presiden. Ketika banyak kritik bermunculan bahwa Gibran itu nggak berkualitas sebagai seorang wakil presiden, pihak Pak Jokowi itu justru senyap. Artinya, mereka ya sadar bahwa Gibran memang banyak kekurangannya. Sulit buat dibantah ya. Atau mungkin juga bercermin dari isu ijazah palsu ya. Walaupun sudah pakai 15 pengacara, sudah langsung turun gunung ke Bareskrim, bahkan sudah ada hasil penyelidikan dari Bareskrim Polri. Namun isu ijazah palsu ini masih tetap menyala di masyarakat ya, terutama di media sosial. Sulit banget buat Pak Jokowi untuk menghalau atau memadamkan isu ini. Begitu pula soal pemakzulan Gibran. Sulit untuk dipadamkan atau dialihkan isunya. Ada aja podcast atau netizen yang meramaikan terus isu ini ya. Setiap kali Gibran bikin kesalahan, maka isu ini menyala lagi. Begitu aja terus. Oleh sebab itu, saya kira Pak Jokowi pun berusaha sendiri untuk membantah pemakzulan Gibran. Caranya, dengan membawa atau memakai Pak Prabowo, ya. Kepada media, Pak Jokowi berusaha membela Gibran dengan menyampaikan bahwa dalam Pilpres itu, Presiden dan Wakil Presiden kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri katanya. Seolah-olah memakai Presiden Prabowo sebagai tameng. Ya nggak sih? Sama aja kan, Pak Jokowi bilang bahwa memakzulkan Gibran itu sama saja dengan memakzulkan Pak Prabowo. Itu ya, beritanya di cnnindonesia.com. Pakai ilustrasi foto Pak Jokowi dengan senyum. Seolah menggambarkan bahwa argumen Pak Jokowi itu sudah benar, tak terbantahkan dan menang. Bisa jadi begitu perasaan Pak Jokowi ketika memberikan pernyataan itu kepada awak media. Berasa sudah benar dan pasti menang atau berhasil dalam membela Gibran. Mungkin karena sudah memakai Pak Prabowo sebagai tameng, Pak Jokowi nggak menyangka kalau pembelaannya itu berbalik jadi senjata makan tuan. Begitu gampang dipatahkan dan malah jadi bara api yang menyalakan lagi isu pemakzulan Gibran. Karena berbagai tokoh jadi rame-rame membantah pembelaan Pak Jokowi itu.
Pertama, tentu saja dari Rocky Gerung. Dia menegaskan bahwa jika hanya wakil presiden yang bermasalah, maka pemakzulan bisa dilakukan tanpa melibatkan presiden. Secara konstitusional, mekanisme pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden telah diatur secara terpisah. Yang masalah kan hanya Gibran, bukan Presiden Prabowo. Pasti ada yang komentar nih, halah, Rocky Gerung kok dipercaya? Oke, kalau nggak percaya sama Rocky Gerung, saya kasih bantahan dari berbagai pihak lain ya. Tapi sebelum itu, saya mau mengingatkan bahwa surat tuntutan pemakzulan Gibran itu sudah diterima oleh DPR RI. Artinya, dari segi perundang-undangan sudah dianggap benar jalurnya oleh DPR RI. Ini sebenarnya sudah cukup untuk membenarkan apa yang sudah disampaikan oleh Rocky Gerung kan? Siapa lagi yang memberikan bantahan telak terhadap pembelaan Pak Jokowi? Pakar ilmu politik dan peneliti dari BRIN, Profesor Siti Zuhro, juga membantah Pak Jokowi. Dalam Pilpres memang sepaket, namun hanya ketika pemilihan. Mengacu pada pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, satu paket itu tidak berlaku untuk pemakzulan. Profesor Siti Zuhro memberikan contoh pemakzulan pada era presiden-presiden terdahulu, seperti Muhammad Hatta dan Gus Dur. Tidak ada pasal yang menyatakan aturan sepaket dalam soal pemakzulan. Selain Profesor Siti Zuhro, ada dosen dan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, juga mengemukakan hal serupa. Mengacu pada pasal yang sama, bahwa proses pemakzulan itu nggak mengenal kata sepaket. Dalam konstitusi disebut presiden dan garis miring atau wakil presiden. Nah, itu kan dari pakar ya. Ternyata dari Partai Golkar juga ada loh pernyataan yang membantah Pak Jokowi. Politisi Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan ke media bahwa pemakzulan itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bisa berdua, bisa presiden saja, bisa wakil presiden saja, sendiri-sendiri. Semuanya sama ya, mengacu ke pasal yang sama di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, saya juga menemukan bantahan yang cukup nyelekit ya. Dari juru bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Laksma TNI Purnawirawan Muriono Aladin. Beliau menyebut Pak Jokowi nggak bener dan sok pinter. Dengan mengacu pada pasal yang sama ya, 7A, Bapak Muriono ini juga menegaskan bahwa para purnawirawan TNI itu mendukung dan tidak pernah mengganggu Presiden Prabowo. Mantan presiden dibantah habis-habisan dan sampai disebut sok pinter. Bantahan itu kan semua serupa ya, mengacu pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ini kan jadi senjata makan tuan ya, berbalik membuat Pak Jokowi jadi dipertanyakan. Mantan presiden 2 periode kok nggak paham undang-undang? Undang-undang dasar pula kan? Timbul pertanyaan lain, apakah memang Pak Jokowi sengaja pura-pura nggak paham dengan tujuan membodohi masyarakat? Itu kan kata-kata yang simpel ya. Presiden dan garis miring atau wakil presiden. Cukup dibaca saja sebenarnya sudah jelas. Namun oleh seorang mantan presiden ketentuan ini dijelaskan secara nggak benar. Apakah Pak Jokowi berharap ada masyarakat yang cukup bodoh, yang menelan saja segala perkataan beliau walaupun salah? Apakah Pak Jokowi berharap semua rakyat Indonesia itu gampang dibodohi? Kan jadi banyak ya pertanyaannya. Namun yang pasti, para pakar, pengamat, anggota DPR, dan purnawirawan TNI tadi sudah membuktikan bahwa ternyata Pak Jokowi itu nggak tahu atau nggak paham undang-undang. Gimana ngarepin anaknya bisa bekerja dengan benar? Kan gitu kesimpulannya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.